Ya, baik kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Arief. Kemarin sewaktu PKPU ditetapkan tanpa konsultasi kan katanya aman-aman saja begitu, yakin tidak akan direvisi dan lain-lain. Tapi ternyata sekarang direvisi bahkan juga ada usulan ditunda sekalian pemungutan suara. Kenapa? Pertama, KPU tentu harus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR ya, karena memperkenankan kita menetapkan PKPU, 3 PKPU itu, karena tahapan sudah berjalan dan kita masuk pada bagian itu. Pertama PKPU tentang tahapan, kedua PKPU tentang pencalonan, karena tanggal 3 itu sudah dimulai penyerahan dukungan untuk calon perseorangan. Kemudian yang ketiga PKPU tentang pelaksanaan pemilihan di daerah khusus, Aceh, Papua, Papua Barat, dan DKI. Nah, kami juga menyampaikan ketika kami meminta izin untuk menetapkan itu lebih awal sebelum rapat konsultasi yang baru bisa dilaksanakan kemarin. Revisi tentu sangat terbuka bagi kita. Apabila ada hal-hal yang memang salah atau tidak tepat kita cantumkan di dalam peraturan KPU tersebut. Nah, yang diperdebatkan oleh banyak orang adalah soal tanggal pemungutan suara. Memang menentukan tanggal pemungutan suara itu sangat krusial. Kenapa? Karena seluruh tahapan itu diukur dari tanggal pemungutan suara. Suara. Jadi ketika artinya kalau memang diundur akan mempengaruhi seluruh tahapan. Semuanya. Kenapa? Karena menentukan masa tenang akan berubah, maka menentukan jadwal kampanye akan berubah, maka menentukan penetapan pasangan calon akan berubah, maka skenario untuk mulai melakukan lelang, produksi logistik semua akan berubah, termasuk pendaftaran calon. Itu karena semua ditarik di dalam undang-undang disebutkan sekian hari sebelum hari pemungutan suara, sekian hari sebelum hari pemungutan. Maka ini akan bukankah kalau mundur sebenarnya ya justru ada spare waktu lebih banyak lagi sehingga. Iya, tetapi yang harus diingat adalah ketika kami menentukan tanggal 15 Februari itu dengan banyak pertimbangan. Kami kumpulkan teman-teman melalui Rapim. Teman-teman di Indonesia Timur mengatakan, Pak Arief, pada tanggal ini kami ada perayaan keagamaan. Lalu dari Bali juga mengatakan, maka kita bilang sepertinya tidak mungkin kita membuat di akhir Februari, gitu kan? Nah, kemudian berdasarkan kajian yang kita lakukan selama pemilu beberapa kali ini, hari Rabu itu adalah hari yang paling memungkinkan partisipasi pemilih itu lebih tinggi. Karena tengah minggu ya, masih karena aktif tengah semuanya. minggu. Kalau kita bikin hari Minggu, kita dapat protes dari yang hari Minggu menjalankan ibadah. Kalau kita jalankan hari Jumat, kita dapat protes dari yang hari Jumat menjalankan ibadah. Kalau kita menjalankan hari Sabtu, orang biasanya memperpanjang liburnya. Kita bikin hari Senin, orang memperpanjang liburnya. Tapi begitu kalau juga hari Selasa. Tapi kalau atas pertimbangan dari 3 PKPU yang minta direvisi ini yang tidak mengakomodir norma-norma yang sudah diatur dalam undang-undang, ada pengaruhnya tidak? Kalau ini nanti direvisi, kemudian tahapan-tahapan lainnya terganggu sehingga ya memang seharusnya ditunda sekalian atau dimundur 1 atau 2 minggu. Ya, pertama saya perlu kisahkan dulu ini. Kami melaunching tanggal 15 Februari itu 1 tahun sebelum tanggal pemungutan suara. Jadi 15 Februari 2016 kita lakukan launching secara nasional. Kemudian April kita tetapkan tahapan. PKPU nomor 3 yang isinya di dalamnya adalah tanggal pemungutan suara 15 Februari. Lalu kemudian bulan Juli, tanggal 1 Juli itu ditetapkan undang-undang yang baru, hasil revisi. Yang kami terima itu 2 minggu setelahnya. Karena setelah tanggal 1 itu kan ada libur, lebaran dan macam-macam. Kita baru terima 2 minggu sesudahnya. Yang di dalamnya memang memuat beberapa perubahan. Kami kemudian mengadopsi perubahan-perubahan itu di dalam PKPU nomor 4. Nah, kalau sekarang misalnya ini ada beberapa hal yang harus direvisi. Tentu yang direvisi adalah perubahan-perubahan yang kita adopsi dari hasil revisi undang-undang yang baru. Nah, kami tentu sangat terbuka. Apabila kami ada yang luput, ada yang salah, maka harus direvisi. Karena ini juga ada konsekuensi karena baru disahkan belakangan juga begitu ya, revisi undang-undangnya. Dalam RDP kemarin yang diperdebatkan detail tentang tanggal, itu seingat saya terkait dengan hari kalender dan hari kerja. Terutama pada bagian sengketa. Nah, di dalam tahapan yang disusun oleh KPU, kami sebetulnya sudah mengadopsi 2 hal. Pertama hari kalender, kedua hari kerja. Kenapa? Karena kalau kita hitung semua tahapan berdasarkan hari kerja, nggak cukup.
itu bisa Tidak melampaui Februari. Makanya kemudian kami membuat kebijakan untuk internal kami, KPU, kami memuat hari kalender. Jadi tidak ada libur bagi KPU meskipun Sabtu Minggu selama tahapan berjalan. Oke. Tetapi yang berhubungan dengan pihak luar, misalnya Mahkamah Konstitusi, kemudian itu kita terapkan hari kerja. Karena Sabtu dan Minggu instansi mereka libur. Jadi di dalam tahapan ini kita adopsi dua prinsip itu. Ada dua patokan begitu ya. Mbak Titi, dari Perludem melihatnya bagaimana? Seandainya mundur, termasuk juga ada 3 aturan yang harus direvisi ini. Ya, saya kira ini kan Komisi 2 memberikan saran. Jadi saran kepada KPU untuk mempertimbangkan kalau perlu waktu lebih panjang, pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatakan hari pemungutan suara untuk Pilkada 2017 dilakukan pada bulan Februari. Maka kemudian pada konteks itu sesungguhnya keputusan ataupun kewenangan untuk memundurkan atau tidak pada KPU dengan pertimbangan dengan banyak hal tadi ya. Tapi saya kira DPR ini memberikan ruang begitu ya bagi KPU menyelenggarakan tahapan dengan maksimal. Tapi kemudian setelah dihitung dan dengan segala pertimbangan lalu 15 Februari menjadi pilihan, saya yakin juga Komisi 2 tidak keberatan. Karena begini, pertama misalnya kalau soal sengketa. Sengketa tentu kalau dihitung semua daerah maka dia akan menunda pilkada kalau memang ada dampaknya itu. Tapi kemudian kita kan juga punya pengalaman di 2015, ada penyesuaian yang kita bisa lakukan kalau terkait dengan dampak sengketa. Misal mempercepat proses pengadaan logistik. Salah satunya kan dilakukan seperti itu. Dan ternyata juga tidak semua daerah bersengketa, terutama kekhawatiran soal pembatalan calon karena kewenangan baru dari Bawaslu yang sesungguhnya kewenangannya pun sangat sulit untuk ditegakkan gitu. Tapi tetap ini sudah diatur oleh undang-undang dan harus diakomodir. Ya betul. Nah, tapi kemudian kalau misalnya pertanyaannya kalau ada satu daerah yang terdampak karena putusan Bawaslu, apakah kemudian semua daerah lain harus tertunda? Kan itu juga menjadi pertanyaan. Tapi lepas dari itu adalah satu yang harus dijawab adalah apakah KPU mampu menyelenggarakan hari pemungutan suara dengan memenuhi semua ketentuan undang-undang pada 15 Februari. Ketika KPU mengatakan sanggup, maka konsekuensi itu menjadi konsekuensi penyelenggara. Yang kedua adalah kalau kita memutuskan untuk mengubah hari pemungutan suara, bagaimana dengan pemilih yang sudah terpapar dengan baik berkaitan dengan hal-hal menyangkut penyelenggaraan pilkada. Karena kan memang hal yang cukup berat adalah bagaimana memberikan sosialisasi dan diseminasi soal hari pemungutan suara. Yang ketiga adalah bagaimana kerja teknis penyelenggara yang sudah dilakukan. Misalnya pengadaan alat sosialisasi, lalu juga kemudian kerja-kerja diseminasi pemilu yang sudah terselenggara, kerjasama dengan para pihak, konsolidasi politik di daerah yang sudah dilakukan. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan KPU. Tidak cukup, masih ada sisa waktu 6 bulan itu semua? Kalau seandainya harus dirubah? Ya kalau diubah kan sebenarnya juga tidak mengubah banyak karena pilihannya kan antara 16 Februari sampai 28 Februari. Hanya 2 minggu kan. Kalau KPU kita punya tradisi pemilu setiap hari Rabu itu sejak tahun 2004. 5 April 2004 dan hari Rabu memang secara hitung-hitungan ilmiah itu memang lebih memicu partisipasi ketimbang diselenggarakan di hari libur atau di hari yang mepet begitu. Pilihannya kan kalau 15 ditarik 7 hari berikutnya 22 atau bergeser ke 28 itu hari Selasa gitu ya. Nah kalau Selasa biasanya kan minggu deket nih, Selasa libur, Seninnya perpanjang liburan panjang begitu. Baik. Jadi ini memang hanya usulan, saran atau memang mutlak harus, Mas? Ya, substansi yang kita ingin diakomodir di dalam PKPU itu, yang pertama soal hari kerja. Ya, nggak bisa berbeda. Definisi hari kerja itu dibedakan antara satu penyelenggara dengan penyelenggara lain. Undang-undang menyatakan hari kerja. Nah, bisa kemudian KPU menyatakan bahwa kami terpaksa bekerja Sabtu Minggu dihitung juga hari kerja. Nggak bisa seperti itu. Ini rawan untuk digugat. Itu persoalannya. Ya karena undang-undang menyatakan hari kerja. Nah ini harus disesuaikan. Ya hari Sabtu Minggu harus tidak dihitung. Ya termasuk hari libur lain yang di dalam kalender kita ada beberapa hari libur yang tidak boleh dihitung. Terus yang kedua. Tadi yang disampaikan Mas Arief soal proses peradilan, ya ada di TUN, ada di Mahkamah Agung, yang itu di dalam undang-undang ada konstrain waktunya, ya ada konstrain waktunya.
ini tidak bisa dinafikan begitu saja. Ini harus dihitung benar. Nah, oleh sebab itu kemarin rapat konsultasi itu kita menyarankan dihitung semua ini norma-norma di dalam Undang-Undang Nomor 10 ini yang mempunyai constraint waktu. Dihitung semua, baru kemudian ketemu tanggal pelaksanaannya. Jangan dibalik. Ditentukan dulu tanggal pelaksanaannya, baru disesuaikan constraint waktunya. Ini yang nggak ketemu, yang kita anggap tidak ketemu. Baik, Mas Arief, gitu. tahan sebentar. Satu lagi, kita masih ada satu segmen lagi. Mas Arief nanti juga mungkin bisa dijawab soal concern waktu. Ini terkait sengketa mungkin penanganannya. Saat lagi kami akan kembali.